빨리 가방 열라 그래! 오케이. Halo para penonton, semoga hari ini kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan kali ini saya akan membahas film Lucy tahun 2014 yang diperankan oleh mantan saya yaitu Scarlett Johansson, sang penakluk pria, dan om saya Morgan Freeman, sang legend filmmaker. Film ini bergenre tentang science fiction, tentang kecerdasan seseorang yang akan membuat otak kalian berputar lebih keras. Tetapi bagi Anda yang sudah biasa makan mie campur micin, disarankan tidak menonton film ini karena dikarenakan gizi dan keseimbangan otak Anda tidak stabil. Tanpa berlama-lama, siapkan handsfree kalian, makanan popcorn, posisikan duduk yang nyaman, stop WA sama mantan, dan jangan DM mantan dulu ya. Langsung aja kita menuju ke filmnya, check it out. Selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah fosil kera yang berumur 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari teori evolusi Darwin yang memungkinkan menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang dari manusia. Scene pun berpindah ke sebuah perkotaan di Cina dan kisah akan berfokus pada seorang wanita biasa bernama Lucy. Pada adegan ini, Lucy bersama dengan seorang temannya pria bernama Richard. Saat itu, Richard meminta tolong pada Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada seseorang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung. Lucy yang menolak terus dibujuk oleh Richard hingga akhirnya tangan Lucy diborgol ke koper tersebut, dan dengan terpaksa mau tidak mau Lucy harus mengantarkan ke dalam. Saat itu juga berada di resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu Mr. Zhang. Tidak lama setelah itu muncul pria beberapa orang berpakaian rapi menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang sedang di luar langsung ditembak mati saat itu. Semua staf hotel tidak berbuat apa-apa, seolah sudah mengerti dengan situasi seperti ini, dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah seseorang yang cukup berpengaruh di sana. Lucy yang panik langsung dibawa untuk menemui Mr. Zhang. Saat sudah masuk ke ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah tergeletak di sana, dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan olahraga kecil-kecilan. Saat sudah berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka untuk membuka koper tersebut pada selembar kertas. Lalu dia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng dan melindungi diri mereka sebagai orang penting. Ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang di dalam koper tersebut. Saat dibuka, di dalam koper tersebut ada 4 kantong yang berisi kristal warna biru, dan faktanya benda tersebut adalah narkoba jenis baru. Anak buahnya langsung membawakan pecandu untuk menguji narkoba tersebut. Dia pun langsung mencicipinya. Tidak menunggu waktu lama, narkoba itu bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Mr. Zhang langsung menembak pistol ke kepalanya dan pecandu tewas seketika. Terus Mr. Zhang menawarkan pekerjaan kepada Lucy, entah apa itu pekerjaannya. Scene pun berpindah kepada seorang pria yang berbicara kepada banyak orang. Dia bernama Profesor Norman. Pada ceramahnya, dia sedang mengatakan bahwa otak manusia, bahwasannya kita umat manusia hanya menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi hanya ada satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu lumba-lumba. The dolphin. Education system that is more, but the dolphin did not. And this is the Scene berpindah ke Lucy di mana dia baru tersadar dari tidurnya. Tidak lama kemudian, anak buahnya membawa dia ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu, datanglah seorang pria kulit putih. Dia menjelaskan bahwa Lucy sudah dibedah di bagian perutnya. Dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru tersebut untuk diedarkan di kawasan Eropa. Bisa diambil kesimpulan, Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoba jenis baru tersebut. Tidak lama muncullah 3 orang pria yang bernasib sama seperti Lucy. Namun bedanya, mereka menginginkan pekerjaan tersebut, sedangkan Lucy terpaksa.
Singkat cerita, Lucy sudah berada di sebuah ruangan dan ada dua orang pria yang sedang merantai tangannya. Salah satu pria bertato itu sepertinya tertarik kepada Lucy dan nampaknya sudah lama tidak mendapatkan pengenceritan, dan itu dibuktikan saat tangannya menggerayangi monten si Lucy. Sontak hal tersebut membuat Lucy risih dan membuat pria tersebut marah. Kemudian pria tersebut menggambar Lucy hingga tersungkur. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali tanpa dia sadar bahwa di dalam perut Lucy ada narkoba jenis baru tersebut. Saat Lucy cek, perutnya berdarah dan hal yang terjadi sungguh mengejutkan. Selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba tersebut bocor di dalam perut Lucy yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuhnya Lucy. Tiba-tiba tubuh Lucy mengerang. Dia menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Wow. Scene berpindah ke Profesor Norman di mana dia sedang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% otaknya, maka orang tersebut mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang mampu mengendalikan tubuh orang lain, layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Profesor, bagaimana jika seseorang manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" Profesor Norman menjawab, "I have no idea." I have no idea. Scene pun berpindah ke Lucy yang saat ini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi warna biru kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursi dan duduk tegak dengan wajah yang sangat tenang. Tidak lama si boy masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seolah menawarkan produknya ke si kakak. "Silakan dilihat dulu kakak." Si kakak pun menghampiri Lucy. Pada saat tangannya akan menyentuh produknya si Lucy, kaki Lucy langsung menjepit tangannya dan menarik gesper si kakak hingga tubuhnya terlempar dan pingsan. Mampus. Lucy langsung meraih pistol dan kunci rantainya yang terletak di atas meja Lucy kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sana sudah ada 4 orang preman yang sedang bermain kartu gaple. Tanpa berpikir panjang, Lucy langsung menembak 4 preman tersebut dan Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanannya. Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk di meja dan langsung makan makanan yang ada di sana. Setelah beres, Lucy mengambil peluru dari bahunya tersebut dengan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta seorang supir taksi untuk mengantarkannya ke sebuah hospital. Sampainya di sana, Lucy dengan pedenya membawa pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ke ruang operasi, yang di sana sudah ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien tumor. Lucy sejenak melihat ke layar LCD, kemudian menembak pasien tersebut dan berbaring di sana. Dia pun mengatakan jika pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk hidup dan untuk sembuh, maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya berakhir. Lucy kemudian meminta dari dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba tersebut dari perutnya. Di saat bersamaan, Lucy menelepon mamahnya dan mengatakan apa yang dia rasakan saat ini, bahwa dia bisa merasakan semuanya, mengingat semuanya, bahkan dia bisa mengingat pada saat dirinya masih bayi dan di dalam kandungan. Dokter berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu, Lucy keluar dari hospital tersebut dan saat melihat sebuah pohon di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Zhang lalu membantai anak buahnya dengan begitu mudahnya. Tanpa target, Lucy mampu menembakkan tepat sasaran. Wow, Mr. Zhang yang sedang pijat di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan pisau di kedua tangannya. Lucy bertanya, "Di mana 3 narkoba yang lain, bos?" Mr. Zhang yang penuh nafsu hanya diam saja, ditambah dia memang tidak bisa bahasa Inggris. Dengan akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Zhang untuk mengakses ingatannya yang tersimpan di saraf otak Mr. Zhang. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy pun pergi dari sana dan meninggalkan Mr. Zhang yang dengan kondisi seperti itu. Mr. Zhang hanya bisa berteriak,
Lucy kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam laptop. Saat berpelukan, Lucy mampu merasakan semua organ tubuh sahabatnya. Saat temannya mandi, Lucy langsung membuka laptop dan browsing untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Lucy pun menghubungi ponsel Profesor Norman. Dia mengatakan jika dirinya sudah membaca semua riset yang dilakukan Profesor Norman dan merasa bahwa Profesor Norman orang yang tepat untuk memahami kasus yang dialaminya saat ini. Profesor Norman yang menganggap hal ini sebagai lelucon ketika dia dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, Lucy langsung mengatakan semuanya bahwa dirinya sedang dalam proses menjangkau 100% kapasitas otaknya. Dan saat ini Lucy baru berada pada 28%. Profesor Norman yang sedikit syok bertanya apa yang bisa diakses Lucy di 28% tersebut. Lucy pun mengatakan jika dirinya mampu mengendalikan tubuhnya dan otaknya dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, juga bisa mengendalikan gelombang listrik, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Hal itu langsung dibuktikan saat Lucy bisa muncul di setiap gadget dan alat elektronik di rumah Profesor Norman. Telephone. Radio. Lucy mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak bisa merasakan sakit, takut, keinginan, seolah ciri-ciri manusia pada dirinya pudar. Semua pengetahuan seolah meledak di dalam kepalanya. Lucy bertanya, apa yang harus dia lakukan dengan semua pengetahuan ini? Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi. Maka jika kau bertanya, apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan itu? Maka wariskanlah, jawab Profesor Norman. Yes, of course. I'll be at your door in 12 hours. Terakhir, Lucy mengatakan bahwa dirinya akan menemui Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Saat Lucy akan pamit, dia memberi pesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya dikarenakan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan Lucy memberikan kertas yang berisi tentang resep agar sahabatnya bisa sehat kembali. Singkat cerita, Lucy pun berada di bandara dan berencana pergi ke Paris. Untuk menutupi identitasnya karena kasus penembakan di rumah sakit tersebut, Lucy merubah rambutnya menjadi hitam lurus. Dan di sini nampaknya seperti berlebihan ya. Seperti melihat mistik di film X-Men ya, tapi sudahlah. Kemudian Lucy menelepon ke pihak kepolisian Paris yang akhirnya dihubungkan ke salah satu anggotanya yang bernama Del Rio. Lucy bertanya, siapa yang punya wewenang di kantor tersebut? Del Rio dengan santai menjawab, aku yang berwenang di sini. Dan mari kita menyebutkan siapa nama Nona. Tak ingin membuang waktu lama, Lucy langsung menyuruh Del Rio turun dari meja dan langsung mengambil pulpen. Sontak hal tersebut membuat Del Rio terkejut, seolah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV. Namun saat dilihat tidak ada, Lucy langsung menyebutkan ketiga identitas orang yang membawa narkoba tersebut dan mengirimkan foto mereka di komputer. Lucy menyuruh Del Rio untuk menangkap 3 orang tersebut dan mengamankan narkobanya. Di saat bersamaan, seekor anjing keamanan di bandara mencium aroma yang tidak sedap terhadap Lucy, tapi dengan sekali tatap anjing tersebut langsung dibuat takluk oleh Lucy. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat dengan 2 buah laptop di kedua tangannya. Lucy mengakses seluruh pengetahuan di dunia dalam sekejap. Wow, alhasil di dalam kepalanya sekarang sudah ada semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu, hal mengejutkan terjadi, di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok. Kemudian sel-sel tubuhnya terlihat seperti berterbangan, seolah memisahkan diri dari tubuh Lucy. Seketika dia teringat oleh riset Profesor Norman yang membahas tentang keabadian. Yang intinya adalah, jika habitatnya tidak mendukung, maka suatu sel akan mengelola dirinya sendiri dan memilih keabadian. Dan saat ini Lucy berada pada 40% kapasitas otak. Lucy yang panik langsung masuk ke toilet, tetapi kondisinya semakin parah. Lucy memutuskan untuk menelan semua zat yang tersisa di kantongnya tersebut hingga dirinya tidak sadarkan diri. Saat tiba di Paris, Lucy pun dirawat di sebuah rumah sakit. Scene berpindah ke si Del Rio yang berhasil menangkap ketiga penyelundup tersebut. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit tempat di mana Lucy dirawat. Saat Lucy siuman, Del Rio dan kawan-kawan sudah mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak perlu waktu lama, orang-orang tersebut dibuat tak sadarkan diri menyisikan Del Rio di sana.
Lucy meminta Rio untuk menunjukkan di mana para penyelundup tersebut dan narkobanya itu disembunyikan. Saat berada di mobil, Lucy mampu melihat sinyal dan gelombang elektromagnetik dari semua alat komunikasi di dunia. Hal itu pun mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoba tersebut dari para polisi. What's that? Korean. Untuk mempersingkat waktu, Lucy mengambil alih kemudi Del Rio yang tidak mau, terpaksa harus mau karena Lucy yang sebelumnya tidak pernah mengemudi dan belum pernah belajar mengemudi tiba-tiba saat mahir menyetir sampai-sampai membuat kendaraan lain jungkir balik dibuatnya. Di sisi lain, orang-orang Mr. Zhang sudah sampai duluan di lokasi narkoba tersebut. Mereka pun mensabotase rumah sakit tersebut dengan membunuh para polisi dan membedah para penyelundup. Untuk mengambil narkoba tersebut, tidak lama pun Lucy tiba di sana. Orang-orang Mr. Zhang langsung mengepunya. Di saat bersamaan, Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Itu membuatnya mampu mengendalikan benda dan tubuh orang lain sehingga akan melakukan apapun sesuai keinginan Lucy. Lucy pun mengambil koper berisi narkoba tersebut lalu pergi dari sana. Del Rio yang melihat kemampuan Lucy mengatakan bahwa jika dia ragu akan bisa membantunya. Lucy pun langsung menghampiri Del Rio dan mencipok dirinya sambil mengatakan bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. Entah apa maksudnya. Yang terpenting dapat cipok saja. Mereka lalu pergi dari sana dan menuju untuk universitas untuk menemui Profesor Norman. Ternyata Mr. Zhang yang ada di luar sempat melihat Lucy di mobil. Alhasil dia mengikuti kemana Lucy pergi. Di sisi lain, Profesor Norman tengah bersama sahabat-sahabat cendekiawannya, maksudnya cendekiawannya, untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat Lucy tiba, dia langsung diperkenalkan ke satu persatu cendekiawan tersebut. Namun, Lucy sudah mengetahui mereka semua dan tidak ada sesi perkenalan. Salah satu cendekiawan tersebut mengatakan ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Your daughter, Gabrielle. Lucy pun langsung memegang pundaknya dan mengatakan tentang masa lalunya di mana anak cendekiawan tersebut meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Lucy menyebut setiap detail saat kejadian tersebut terjadi. Cendekiawan tersebut langsung terlihat sedih dan mereka pun langsung percaya di luar Mr. Zhang dan anak buahnya tengah siap-siap menyerang Lucy. Dengan berbagai senjata yang ada, di sisi lain Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang dialami tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan jika sel-sel dalam tubuhnya saling berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa membentuk sebuah materi. Dia pun mendemonstrasikannya dengan berubah tangannya menjadi berbagai variasi dan membuat pulpen bisa berubah menjadi objek lain. No letters. We've codified our existence to Lucy pun meminta Profesor Norman untuk memasukkan sisa zat biru yang ada tadi dengan tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas otaknya hingga 100%. Mereka pun mencairkan zat biru tersebut lalu menginfuskannya ke tubuh Lucy. Di sisi lain, Mr. Zhang dan the gang mulai masuk dan membantai semua orang yang ada di sana. Del Rio dan dengan keamanan kampus yang tersisa pun mencoba menahannya sebisa mungkin. Kembali ke Lucy. Saat semua zat biru sudah diserap dan masuk ke sel-sel tubuhnya si Lucy, keluar cahaya dari mulutnya yang menandakan bahwa dirinya sudah mencapai 90% kapasitas otaknya. Lalu muncul benda hitam dari tubuh Lucy dan menjalar ke komputer dan alat elektronik yang ada di sana. Seketika ruangan tersebut berubah menjadi ruangan putih polos. Oh my god, what's happening? Benda hitam tersebut pun akhirnya berkumpul dan membentuk objek berukuran besar yang cukuplah aneh. Sahabatnya bertanya, apa yang Lucy lakukan? Profesor Norman menjawab, Lucy sepertinya sedang membuat komputer generasi baru. Anjir! Di sisi lain, geng Mr. Zhang dan Del Rio masih tembak-tembakan dan di satu titik anak buahnya berhasil melepaskan roket launcher ke arah ruangan Lucy. Saat meledak, Lucy yang berada di dalam langsung terpental hingga ke Menara Eiffel. Ternyata komputer generasi baru yang Lucy ciptakan tersebut mampu bisa membuatnya menjangkau seluruh alam semesta, mengakses hingga ke penjuru dunia, mengatur waktu, dan bahkan bisa pergi ke masa lalu. Dan benar saja, Lucy memundurkan waktu sampai ke zaman dinosaurus. Dan di satu titik, kita akan melihat pertemuan pertama antara Lucy manusia dan Lucy kera. Pertama yang kita bisa lihat di awal film tadi. Setelah itu, Lucy mengakses alam semesta dan memundurkan waktu sehingga dia bisa melihat bagaimana awal penciptaan semesta dimulai. Di saat bersamaan, Mr. Zhang sudah berada di belakang Lucy dan mengarahkan pistol ke arah kepala Lucy. Dan setelah Mr. Zhang menembak pistolnya, Lucy sudah lenyap. Yang tersisa di sana hanyalah pakaian dalam dan cangcutnya saja. Tidak lama setelah itu, Del Rio muncul lalu menembak Mr. Zhang hingga
man. 인연 어디 갔어? 대답해! Hey, you! Tiba-tiba komputernya bergerak dan memunculkan sebuah benda kecil yang ternyata itu adalah sebuah flash disk yang menyimpan seluruh pengetahuan alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi, dan entah berapa gigabyte kapasitas flash disk tersebut. Bukan giga lagi mungkin ya, di atas tera. Wajir, intinya nggak kebayang flash disk sekecil itu bisa menampung seluruh pengetahuan di alam semesta ini. Kemudian Del Rio bertanya, di mana Lucy? Tiba-tiba ponsel berdering saat dibuka, ada teks bertuliskan, "Aku ada di mana-mana." Del Rio pun melihat sekelilingnya dan merasa kebingungan apa yang sudah terjadi selama ini. Dan melihat Profesor Norman juga hanya bisa terdiam karena mungkin dia sudah paham apa yang akan bakal terjadi karena hal ini. Dan film pun berakhir tamat. Dan thank you for watching and don't forget subscribe ya guys. Thank you.